Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ramanda Ayang Rutanti, NIM 1704228. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus terdiri dari 1. Mengisi identitas silabus. Kedua, menuliskan standar kompetensi. Ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Keempat, mengidentifikasikan materi pokok atau pembelajaran. Kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Keenam, merumuskan indikator. Ketujuh, penilaian. Kedelapan, menentukan alokasi waktu. 9. Menentukan nilai karakter yang diintegritaskan. Nah, dari 9 langkah-langkah ini saya akan menjelaskan satu persatunya. Nah, yang pertama adalah mengisi identitas silabus. Mengisi identitas silabus itu terdiri dari nama sekolah atau madrasah, kelas, mata pelajaran, dan semester ya. Identitas silabus ini terdapat di awal silabus gitu ya. Karena ini sangat penting gitu kan, sebelum membuat silabus itu ini sangat penting, yaitu pertama nama sekolahnya atau madrasahnya, terus kelasnya, kelas berapa yang kita akan bikin silabus, terus mata pelajarannya, mata pelajaran apa, lalu semester berapa, itu yang harus kita isi dan harus kita dahulukan terlebih dahulu, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menuliskan standar kompetensi. Nah, menuliskan standar kompetensi ini terdiri dari 3 nih. Kita harus tahu urutannya harus 3, yaitu urutan berdasarkan hierarki, konsep disiplin ilmu, dan SK atau KD. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Nah, dari ketiga ini kita harus memenuhi gitu ya, harus penting, sangat penting untuk dipenuhi gitu. Nah, yang pertama ini adalah urutan berdasarkan hierarki, konsep, disiplin ilmu, dan SK atau KD. Jadi SK atau KD ini harus dicantumkan ya terlebih dahulu. Nah, lalu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, antara standar kompetensi dan kompetensi dasar itu harus keterkaitan, harus berkesinambungan dalam mata pelajaran. Nah, selanjutnya adalah menuliskan kompetensi dasar. Menuliskan kompetensi dasar terdiri dari 3, yaitu urutan berdasarkan hierarki, konsep disiplin ilmu, atau tingkat kesulitan kompetensi dasar. Kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Ya, urutan berdasarkan hierarki, konsep disiplin ilmu, atau tingkat kesulitan konsep dasar. Nah, jadi menuliskan kompetensi dasar ini harus berdasarkan tingkat kesulitan antara kompetensi dasar yang misalkan 3.1, nah itu harus disesuaikan gitu ya, disesuaikan tingkatannya gitu, tingkat kesulitannya itu seperti apa gitu ya. Nah, lalu mengidentifikasikan materi pokok atau pembelajaran. Nah, di sini adalah relevansi materi pokok dengan SK dan KD. Yang kedua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Keempat, struktur keilmuan. Kelima, kedalaman dan keluasan materi. Keenam, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Ketujuh, alokasi waktu. Nah, untuk identifikasi materi pokok atau pembelajaran ini harus sesuai dengan materi pokok SK dan KD. Lalu, tingkat perkembangannya disesuaikan dengan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik gitu. Lalu kebermanfaatan materi pokok tersebut bagi peserta didik itu apa? Lalu struktur keilmuannya kita seperti apa gitu. Terus kedalaman dan keluasan materi. Terus relevansi dan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Nah, relevansi ini biasanya kebutuhan apa sih yang sangat dibutuhkan dan dituntut oleh lingkungan untuk peserta didik seperti itu. Nah, lalu alokasi waktu itu biasanya sekitar 60 menit atau 30 menit seperti itu.
Lalu merumuskan indikator. Merumuskan indikator itu terdiri dari sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa. Yang kedua, berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ketiga, memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari atau life skill. Keempat, harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa secara utuh, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu, memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. Dapat diukur dan dikuantifikasikan atau dapat diamati. Menggunakan kata kerja operasional. Oke, nah merumuskan indikator ini harus menyesuaikan tingkat perkembangan berpikir siswa gitu ya. Jadi kita merumuskan indikator itu bukan sembarang merumuskan gitu. Kita harus menyesuaikan tingkat perkembangan berpikir siswa udah sampai mana nih gitu. Nah, lalu berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi SK atau standar kompetensi dan kompetensi dasar atau KD harus disesuaikan gitu, harus berkaitan satu sama lain. Nah, lalu memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari, life skill. Nah, kita merumuskan indikator ini harus memperhatikan aspek manfaatnya dulu nih. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Seperti itu ya. Nah, lalu harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar secara utuh, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini juga penting banget ya, harus menunjukkan gitu, menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa secara utuh, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotoriknya bagaimana, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. Nah, kita merumuskan indikator atau membuat silabus itu harus memperhatikan nih sumber-sumber belajar yang relevannya. Tidak hanya sekedar mengambil atau tidak memperhatikan gitu sumber-sumber belajar yang relevan itu seperti apa. Lalu dapat diukur atau dapat dikuantifikasikan atau dapat diamati. Nah, yang sangat penting merumuskan indikator yaitu dapat diukur atau dapat dikuantifikasikan atau dapat diamati. Nah, merumuskan indikator itu harus dapat diukur gitu dan dapat diamati oleh peserta didik gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik tidak hanya membuat silabus saja gitu. Jadi harus ada dapat diamati juga oleh peserta didik. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja operasional. Nah, merumuskan indikator ini harus menggunakan kata kerja operasional ya. Selanjutnya adalah penilaian. Nah, penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Untuk mengembangkan instrumen penilaian, terlebih dahulu diperhatikan indikator. Di dalam kegiatan penilaian terdapat 3 komponen penting nih. Nah, apa aja sih 3 komponen penting itu? Yang pertama adalah teknik penilaian. Yang kedua, bentuk instrumen. Yang ketiga, contoh instrumen. Nah, tadi berarti penilaian itu terdapat 3 komponen penting gitu ya. 3 komponen penting itu adalah teknik, penilaian, bentuk instrumen, dan contoh instrumen gitu ya. Jadi penilaian itu tidak hanya sekedar menilai saja, misalnya nilai 80 saja, tidak ya. Jadi ada 3 komponen penting nih yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi siswa itu tidak hanya mendapatkan 80 saja gitu, pasti ada 3 komponen penting ini yang harus kita penuhi gitu ya. Yang pertama adalah teknik penilaian, yang kedua adalah bentuk instrumen, dan ketiga adalah contoh instrumennya. Lalu selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu. Nah, menentukan alokasi waktu ini biasanya yang pertama minggu efektif per semester. Kedua, alokasi waktu mata pelajaran. Ketiga, jumlah kompetensi per semester. Keempat, menentukan sumber belajar. Nah, alokasi waktu ini biasanya dialokasikan per semester gitu ya, bukan per jam atau per mata pelajaran, tidak gitu ya. Biasanya per semesternya berapa, seperti itu. Misalnya jumlahnya 120 per semesternya, 120 menit. Nah, berarti kita harus bisa membagi nih, kita harus bisa merumuskan dari 120 menit itu berapa berarti per harinya gitu ya. Tapi biasanya itu digunakan per semester kalau di silabus.
Lalu selanjutnya adalah menentukan nilai karakter yang diintegritaskan. Nilai karakter dipilih dari 18 nilai utama yang disesuaikan dengan karakteristik standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar.